Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa mancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya macam belum sarapan. Apa kabar adik-adik, mahasiswa, mahasiswi? Sehat semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ada orang-orang yang kelihatannya dia beramal akhirat. Amalnya itu macam amal akhirat. Tapi sebetulnya dia mencari dunia. Tapi ada orang, sepertinya dia beramal dunia, tapi sesungguhnya dia sedang beramal akhirat. Kira-kira ungkapan yang saya sampaikan ini bisa difahami? Kalau tak bisa, saya ulang sekali lagi. Ada orang, sepertinya dia sedang beramal akhirat, padahal dia sebetulnya sedang mencari dunia. Tapi ada orang, kelihatannya dia berbuat dunia, tapi sebenarnya dia sedang beramal akhirat. Saya selalu menemani emak saya belanja. Jalan yang paling ramai, paling susah untuk nyebrang, Jalan Sudirman. Kami dari turun naik angkot, saya peganglah tangan dia untuk nyebrang di Ramayana. Susah mau nyebrang. Akhirnya kami mudah menyeberang. Kenapa mudah menyeberang? Karena ada jembatan, ada tulisannya di situ, Politeknik Kaltek Riau. Dulu, sekarang udah nggak ada lagi. Amal dia itu amal dunia, buat jembatan, menggambarnya, merancangnya, mewujudkannya di alam nyata, besi, dilas, dicor, ditanam. Amalnya itu amal dunia. Tapi dia mendapatkan amal pahala di akhirat. Dan nama dia tidak pernah disebut orang. Tapi ada orang yang kelihatannya beramal akhirat. Ceramah, tausiah, gambarnya paling besar. Makanya saya dalam hati saya selalu, jangan-jangan ceramahku ini sudah enggak ada lagi pahalanya. Kenapa? Riya. Ingin ditengok orang. Ceramah. Di syuting. Di upload. Lihat berapa subscriber, follower, dan viewer. Tapi ada orang yang tidak mau dikenal dunia. Dia hanya cukup memudahkan orang. Berapa ibu-ibu yang tidak bisa nyebrang, yang ketakutan, trauma, ditabrak angkot. Anak-anak yang dimudahkan. Apa kata Nabi? Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Apa pernah dihitung berapa orang yang melewati jembatan penyeberangan yang dibangun Politeknik Kaltek itu? Belum ada. Atau jangan-jangan pernah dipasang detektor di tiangnya itu. Asal lewat, terhitung. Namanya tidak disebut, tidak dikenal di dunia, tapi insya Allah amal jariahnya mengalir sampai akhirat insya Allah. Amin. Dari Pekanbaru ke Bagan Benil. Bukan pantun. Ini perjalanan dakwah saya ini. Saya dari Pekanbaru ke Duri 125 km 1 jam. Dari Duri ke Tasikserai 1 jam. Habis jalan aspal masuk jalan tanah. Parkir mobil jalan kaki 1 jam.
Kaki celana mesti naik ke lutut karena akan melewati lumpur gambut. Sampan tidak bisa naik, mobil nggak bisa masuk. Maka kami mesti jalan kaki sampai ke tepi Tasik. Dari Tasik menyeberang danau hitam pekat sampai ke tepi Sungai Siak 1 jam. Dari tepi itu berjalan kaki lagi jalan tanah lebih kurang 20 menit. Masih ada daerah terisolir di Riau, masuk ke dalam dan air bersih susah, air hitam. Digalilah pam untuk penyedot air dan disaring. Masyarakat nggak mampu beli minyak. Terus dari mana mesinnya? Mesinnya pakai mesin tapi pakai solar panel. Ditampung air di atas, masyarakat bisa dapat air bersih. Siapa yang membangun? Politeknik Kaltek Riau. Ini Ustadz langsung lihat ke sana. Ini memang program Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ketua pembina yayasannya Ustadz Tatang Yudiansah. Saya dibawanya masuk ke dalam. Maka saya minta ke Pak Direktur, Pak Dadang, supaya ke depan jangan solar cell dan mesin airnya saja masuk, supaya mereka ini di KKN kan masuk ke dalam. Adik-adik ini masuk menemani saya nanti ke dalam. Gimana? Setuju? Dari bunyinya macam takut saya dengar. Adik-adik enggak usah masuk ke dalam. Masuk ke dalam ini berat, biar aku aja. Air bersih sudah, solar cell kalian pasangkan sudah, mesin air penyedotnya sudah. Yang kupikirkan berjalan kaki dari mulai mobil ke speedboat. Jadi saya minta buatkan sampan yang di belakangnya ada kipas angin macam film-film di Sungai Amazon itu. Kalau pakai mesin nggak bisa, karena dia putaran kipasnya itu nggak masuk ke air, maka dia mesti pakai kipas angin besar yang di belakang itu sehingga meluncur dia ke tengah, barulah kami bisa naik. Saya ke sana tiap 6 bulan sekali ganti-gantian. Jadi 6 bulan kawan, 6 bulan saya masuk ke dalam. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun. Sudah lahir anak-anak penghafal Quran. Mudah-mudahan yang mengiklankannya Ustadz Somad, yang kelihatannya tampil Ustadz Somad, tapi mereka bisa mandi, bisa minum, bisa wudhu, bisa sholat, itu karena bantuan adik-adik. Dan adik-adik bisa punya ilmu karena dari dosen-dosennya. Mudah-mudahan Civitas Akademika Keluarga Besar Politeknik Kaltek ini tidak hanya berpikir untuk kepuasan IPK studi, tapi ada gerakan-gerakan sosial. Yang sudah dilakukan ini sudah bagus, tapi masih banyak lagi masjid, musola, panti asuhan yang kurang. Jangankan masjid, panti asuhan, saya saja pribadi dikasih tahu sama orang, Ustadz Somad, ya Ustadz hati-hati, karena saya tengok mobil Ustadz pakai solar. Terus ini harga solar nanti mahal Pak Ustadz. Jadi gimana? Bagusnya Ustadz ganti pakai mobil listrik. Untung saya nggak jadi mobil listrik. Kenapa? Listrik pun mati. Mau pakai solar mahal, mau pakai listrik pemadaman. Solusinya di mana? Anda mau menemukan solusi setiap permasalahan hidup Anda, datanglah ke Politeknik Kaltek Riau. Saya Ustadz, kalau datang orang mengadu kesulitan hidup ke saya, Ustadz, dolar melambung,
listrik mati, solar mesti itu izin segala macam, mesti pakai barcode, ngantrinya panjang, Dexlight mahal minta ampun. Apalah solusinya Pak Ustadz? Tuhan yang kau sembah saat dolar 6.000, dia juga yang kau sembah saat 18.000. Bergantunglah kepada Tuhan. Semua orang tahu itu. Gak usah kau sampaikan begitu. Semua orang tahu. Solusinya apa bro? Orang mau solusi. Saya tidak mau semuanya diadukan ke Tuhan. Tuhan itu sudah terlalu banyak kali kerja dia. Sekali-sekali mandiri. Selesaikan masalah umat ini. Cari masjid yang lampunya mati, yang kami perjalanan panjang ini mau sholat. Naik mobil. Sampai di tengah jalan, kita belum sholat asar. Ini sudah mau tenggelam matahari. Ayo kita sholat asar jamak, qashar jamak, takdim zuhur ke asar. 2 rakaat, sholat. Masuk ke dalam masjid. Masjidnya bagus, pakai karpet. Pergi ke toilet, air tak ada. Dibuka keran, mati. Mesin tak hidup. Siapalah yang Ustadz ingat ketika itu? Yang saya ingat, ini solusinya ada di coba setiap adik-adik mulai berjalan ke 5 cabang. Ini Pekanbaru nih kalau kita keluar 5. Cabang pertama arah ke Pangkalan Kerinci, Kijang Mati. Cabang kedua arah ke Lipat Kain. Cabang ketiga arah ke Bangkinang. Cabang keempat arah ke Kebun Durian. Cabang kelima arah ke Simpang Bingung. Ke Simpang Bingung inilah yang orang banyak bingung. Karena dari Simpang Bingung ini baru ketemu Simpang Benar 7 jam. Begitulah susahnya dari bingung mencari kebenaran. Simpang Bingung Pekanbaru, Simpang Benar Rokan Hilir, jalan arah ke Medan. Tapi jangan bingung-bingung lagi. Setelah keluar Leton, belok kiri, Anda akan bertemu dengan di sini ada solusinya. Tapi pengurus masjid malu. Mereka nggak akan mungkin datang kemari. Jadi adik-adik yang mesti datang ke 5 ini, kalau Masjid Agung An-Nur besar, Masjid Ar-Rahman, Masjid Plat Merah, itu punya Pemko Kota Pekanbaru, ada anggarannya. Tapi masjid-masjid di 5 cabang ini, suara muazzinnya bagus, sound systemnya. Kemanapun suara azan itu, tetap suara orang tua batuk. Allahu Akbar. Coba nanti adik-adik jalan, kalau udah ketemu, coba inventarisir. Di jalan ini kami ketemu ada 2 masjid. Di jalan ini kami ketemu 1 musola. Di jalan ini kami ketemu kebutuhan yang diperlukan solar cell. Mesti ada mesin, mesti penyedot, untuk wudhu, untuk toilet. Nanti setelah ketemu, adik-adik mahasiswa fokus, kita akan ke sana. Oh, enggak enak kalau cuman acara jalan-jalan posat. Kita enaknya touring pakai motor. Oke. Born to ride, ride to Jannah. Kita nanti naik motor dari Politeknik Kaltek Riau, dilepas oleh Bapak Direktur, membawa mesin-mesin air solar cell, lalu kita pasang. Setelah kita pasang, kita sholat. Jangan setelah dipasang pulang. Pas ditanya, kok nggak sholat? Lebih baik beramal dunia, tapi bernilai akhirat, daripada sholat, tapi tidak pernah bermanfaat untuk orang banyak. Bilang aja kau malas sembahyang. Banyak kali alasan. Saya mau mengajak adik-adik untuk berpikir bahwa yang namanya ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma baca Quran, bukan cuma tabligh akbar, bukan cuma baca yasin, bukan cuma majelis sholawat,
Bukan cuman maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, pergi haji, puasa Senin Kamis. Itu namanya ritual. Yang namanya ibadah itu adalah bermanfaat untuk orang banyak. Itu. Dari Pekanbaru naik mobil 5 jam sampai ke Bali. Balilas. Arah ke Jambi. Indragiri Hulu. Dari Balilas terus lagi sampai ke apa namanya Ustaz Tatang? Seberida. Saya ingat, cuman mau ngetes ketua yayasan. Sampai di Seberida, ini jembatan, ini sungai. Jembatan itu tidak dilewati. Kita justru masuk ke bawah. Jadi jembatan ini aksesoris saja. Kenapa nggak sampai jembatan? Jembatan sudah bergoyang. Takut mobil roboh, masuk sungai ke bawah. Sampai di apa namanya tempat kita meninggalkan mobil itu? Sama-sama lupa kita. Tinggalkan mobil, jam 10 pagi kami sampai di sana, tinggalkan mobil, kami pun masuk ke dalam. Jam 10 pagi naik sampan, sampai ke dalam jam 4 sore. Itulah makan siang yang paling lezat dan nikmat. Apa lauknya? Lapar. Sampai ke dalam, ini masjid, musola, ini tempat wudhu di bawah. Kita yang biasa hidup enak, buka kamar mandi, masuk ke dalam musola, tempat wudhu mesti turun ke sungai. Alah, Ustadz macam orang kota aja, kan biasa. Dari atas turun ke bawah itu kan biasa Pak Ustadz. Biasa. Ini mau kencing jam 2 malam bro. Dan jangan lupa, ini hutan lindung tempat penangkaran harimau. Kita masuk ke hutan itu, harimau itu ngintip kita dari jauh. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Berjalanlah kami sama Pak Imam masjid. Kuk kata. Saya sangka suara burung. Pas pulang saya tanya, Pak Imam, ya, suara apa tuh tadi Pak Imam? Suara orang-orang tua itu. Gak mau dia bilang harimau. Dia bilang orang tua. Alhamdulillah. Sampai hari ini saya bolak-balik masuk, masih tetap selamat. Kenapa? Karena harimau itu gak terlalu tertarik mau makan saya. Dia tengoknya, sup tunjang aja ini katanya. Banyak yang bisa adik-adik lakukan di dalam. Bagaimana menarik air sungai ini bisa naik ke atas. Bagaimana supaya anak-anak bisa sekolah malam tak ada lampu. Supaya cahaya matahari tertahan. Bagaimana supaya gurunya bisa betah. Guru bisa kami carikan. Melalui sekolah dakwah di Bekasi yang siap anak-anak 1 tahun ngabdi di dalam baru dapat ijazah. Insya Allah namanya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Buya Muhammad Nasir. Tapi yang terkait dengan teknologi, terkait dengan alat, dengan benda, itu hanya bisa disediakan oleh. Itu enaknya ceramah di sini, nyambung sama orang. Saya tidak mau ada anak muda berpikir bahwa yang namanya kalau mau masuk surga itu hanya dalam masjid, berzikir, sholat, puasa, haji, umrah. Itu ritual. Tapi ada amal yang luar biasa adalah memudahkan urusan orang. Mudah-mudahan semua urusan adik-adik dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu, ini cerita dulu. Anak sakai di atas pipa. Apa maksud Ustaz anak sakai di atas pipa? Anak sakai di atas pipa tak berbaju, tak bercelana. Kakinya bertelanjang dada. Di dalam pipa itu ada black gold,
emas hitam yang paling mahal di dunia, minyak yang paling mahal di dunia, minyak Riau. APBN Indonesia ini sepertiganya dari Riau. Anak Riau jadi apa? Paling tinggi anak Riau jadi security. Kenapa? Tidak punya kemampuan. Akhirnya ada salah seorang yang berpikir, Pak Saleh Jasid. Kata Pak Saleh, kalau beginilah anak-anak Riau ini, tokoh-tokoh Riau berkumpul, akhirnya bagaimana supaya anak Riau tidak menjadi tamu di rumahnya sendiri. Jangan sampai anak Riau hanya melihat Chevron, melihat Caltech, melihat Pertamina, yang kerja datang orang jauh. Memang kita sama-sama Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati, betul. Tapi ini tanah Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Bagi yang muslim, yang non muslim kita tidak paksa. Dalam Islam kita punya batasan. Wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum. Jadi dalam agama jelas. Saya nggak mau juga adik-adik di Politeknik Caltech ini setelah ngaji pulang dari sini lalu bawa parang panjang. Allahu Akbar. Ya kalau kita sesama muslim, ya kita bekerja sama dalam hal ibadah. Tapi saudara-saudara kita yang belajar di sini, multi suku, multi etnis, multi agama, Politeknik Caltech Riau terbuka untuk semua golongan. Akhirnya hari ini ulang tahun yang ke-25 tahun. Orang dulu pertama kemari, mungkin adik-adik lahirnya pun lebih tua Politeknik Caltech ini lagi. 2001 di sini ini pohon-pohon tanah merah, kering, kerontang, panas. Orang kalau mau ke Pekanbaru dibilang mau ke kota. Mau ke mana? Mau ke kota. Nyebrang Sungai Siak dulu, baru sampai ke kota. Ada orang dari Jawa Barat sana yang mau mengabdikan ilmunya kemari. Rupanya sudah 25 tahun Pak Dadan di sini. Kumaha, Damang. Mereka lembut di sana. Orang Jawa Barat itu, orang Sunda, lembut. Kenapa? Karena makanannya daun-daun muda. Kumaha, Damang. Tiba-tiba dia sampai kemari. Apa kau? Alamnya panas. Mereka di Bandung sana sejuk, dingin. Ngomongnya lembut. Dan orang Sunda ini kalau saya lihat-lihat, dia nggak panjang-panjang ngomong. Manggil kita pun hurufnya sedikit saja. Aa. Masya Allah. Kita kalau udah dipanggil orang AA itu, bawaannya mau ke KUA aja. Alamnya sejuk, orangnya lembut, tiba-tiba sampai dia kemari, panas. Dan ternyata Allah membuat hati dia betah, sampai akhirnya di ulang tahun yang ke-25. Dan saya yakin banyak kawan-kawan sahabat-sahabat, ini Riau ini luar biasa. Riau ini posisinya di jantung Sumatera. Kepalanya Aceh, bahunya Sumatera Utara, dan tepat di tengah jantungnya ini Riau. Hati Sumatera ini Riau. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. Makanya jangan heran kalau orang ke Riau. Ini Riau ini di atas Sumatera Utara. Orang Sumatera Utara datang ke Riau. Di kanannya kepulauan Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Daik Lingga. Orang kepulauan datang ke Riau. Di sebelah kirinya Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat datang ke Riau. Bagian bawahnya Jambi. Sebagian orang Jambi datang ke Riau. Karena Riau ini memang manis. Di mana ada gula, di situ ada semut. Tapi Riau terbuka untuk semua golongan.
Riau ini milik orang Melayu, bumi lancang kuning. Tapi siapapun yang datang ke Riau untuk membangun Riau, dia akan disambut dengan kompang. Sebagaimana saya disambut tadi. Saya sangka karena ini politeknik akan disambut dengan semburan gas. Ternyata Melayunya tetap tidak hilang. Begitu saya sampai, peci saya dibuka, dipasangkan tanjak. Yang memasangkan orang Sunda lagi. Baru kali inilah ada orang bajunya batik, kepalanya tanjak. Ini pasti nanti komennya di sosial media sangat tidak matching. Salah kostum. Tapi adik-adik akan membela insya Allah NKRI harga mati. Kita sudah melebur menjadi orang Indonesia. Batik dari Pulau Jawa, tanjak dari bumi Melayu, menyatu di Politeknik Kaltek Riau. Di sini kita bersama. Jadi, memang kita punya suku macam-macam. Ada Bugis, ada Banjar, ada Batak, ada Melayu, tapi kalau sudah sampai kita di sini, kita bekerja sama membangun Riau. Jalan yang paling besar, jalan paling panjang, jalan protokol, bukan jalan Hang Tuah, bukan jalan Hang Lekir, bukan jalan Hang Jebat, tapi jalan Sudirman. Sudirman ini orang Melayu apa orang Jawa? Orang Jawa. Ada orang Jawa di sini? Pripun kapare panjenenganipun? Saya muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Ada juga orang Jawa. Amin gitu deh. Amin berarti paham itu. Gedung yang paling tinggi bukan gedung Hang Tuah. Gedung yang paling tinggi adalah gedung Suman HS. HS itu apa? Hasibuan. Ala kita sesudena. Horas. Ada juga orang Batak. Di sampingnya adalah gedung kantor gubernur. Bukan namanya nama orang Melayu. Gedung itu namanya Gedung Kaharudin Nasution. Nasution. Artinya apa? Orang Riau memuliakan siapapun yang datang ke tanah ini. Tapi dia tetap menjaga harkat martabat. Jadi kalau ada adik-adik yang luar Riau, datang ke Politeknik Kaltek Riau, dia tidak cuma dapat ilmu politekniknya. Dia tidak hanya dapat ilmu tekniknya, tapi dia juga dapat ilmu berbudayanya. Insya Allah bepantunnya dia dapat. Karena semua pejabat-pejabat yang datang dari Jakarta itu kalau kemari agak stres juga mereka. Kenapa? Mesti nyiapkan pantun katanya. Orang Cina membawa nyonya. Mbak nyonya minum kelapa muda. Kalau boleh saya bertanya, di mana toilet berada? Rupanya dia landing mau kencing. Oh pantun. Memang sedap kelapa muda. Kelapa muda dari Tembilahan. Kalau saya tunjukkan toilet berada, apa yang Tuhan inginkan? Saya berpantun. Nah, akhirnya dia pun dijawab di ujung. Memang sedap tapai beragi. Tapai beragi dimakan pengelana. Tak usahlah kau jawab lagi, karena aku sudah terberak dalam celana. Enggak pantun. Jadi adik-adik walaupun belajar teknik, nanti ada undangan seminar di Makassar, ada undangan seminar di Sorong, Papua. Tetap begitu orang tahu dari Riau ya. Iya, berpantun sedikit katanya. Kan mudah Pak Ustadz, pantun AI kan bisa. Ya, sebetulnya berpantun itu mudah aja. Pantun itu kan 4 baris. 1, 2, 3, 4. Yang perlu kita pikirkan pertama, yang ini aja. Yang 2 ini dulu. Yang 2 di bawah ini dulu, baru yang 2 di atas ini. Orang Cina membawa nyonya memakan tripang. Kalau saya lihat dari wajahnya, nampaknya orang ini macam gak punya utang. Yang 2 ini duluan. Lihat wajahnya tidak punya utang, maka carilah yang ada ujungnya nya dengan tang.
Tinggal. Memang diperlukan agak-agak cerdas, selevel saya di bawah dikit lah gitu. Dia cepat dia daya tangkapnya. Mana mungkin lulus Politeknik Kaltek Riau kalau tidak cerdas. Suatu hari adalah bapak-bapak di Masjid An-Nur. Ustadz Somad, iya, pusing kepalaku Ustadz. Kenapa? Anakku nggak mau kuliah. Terus, aku pun nggak tahu entah mau apa dia. Tolonglah Ustadz dulu ngomong sama dia. Gak mungkin saya bilang saya nggak bisa kan? Masa kita profesor doktor nolak? Saya bilang siap, saya bilang. Kebetulan jadwal saya khutbah Jumat di Masjid Namiroh dekat SKA. Nanti habis saya di Masjid Namiroh kita makan. Di mana Pak Ustadz? Ya kau lah yang nentukan, kan kau yang bayar. Iya Pak Ustadz. Rupanya diajaknya lah saya makan di rumah makan samping Namiroh itu. Makan di situ. Itulah udah tutup. Dulu rumah makan, itulah rumah makan yang paling mencemaskan orang. Karena rumah makannya Bini Patamo. Makan di situ, saya tanya, ini anak bapak? Iya. Nggak mau kuliah? Iya. Saya pakai jurus mak saya. Karena mak saya dulu, waktu saya mau kuliah ditanyanya, kau mau kuliah apa mau berbini? Kalau mau kuliah, ku kuliahkan kau. Kalau mau berbini, ku kasih kau sawit 2 hektar, berbinilah. Saya pakai jurus itu, saya tanya dia. Tapi dia nggak tahu kalau itu saya copy dari mak saya. Kau mau kuliah apa berbini? Kalau mau kuliah, kemana kau mau kuliah? Aku antar. Mau ke Mesir, ku antar. Mau ke IIU Islamic International University, ku antar. Mau ke Harvard, ku antar. Tapi kalau kau mau berbini, carikan sawit. Berbini dia Pak. Senyum dia. Mau kuliah aja Pak Ustadz. Mau kuliah kemana? Politeknik Cepron Riau Pak Ustadz. Rupanya dia mau ke Politeknik Cepron Riau. Saya tanya bapak itu, maunya dia ngomong. Saya bertanya tak mau Pak Ustadz. Rupanya nggak tahu bapak ini memaksa. Jangan paksa anak kita untuk mau jadi apa. Saya paksa anak saya mau jadi apa. Nikmatilah kehidupan ini. Sekolah dipaksa, berbini dipaksa, belaki dipaksa. Hidup ini singkat guys. Harus kita nikmati. Saya nggak paksa anak saya. Kau mau jadi apa? Ibu pun, anak beri dia pilihan. Kata orang barat, anak itu dari kecil udah kelihatan bakatnya. Anak saya ini Pak Ustadz mandi sungai aja. Angkatan laut. Iya. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana bawa semprit aja. Polisi. Nggak lulus, wasit. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana bawa jarum suntik aja. Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Nggak lulus, pecandu narkoba. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami semua. Anak saya yang paling kecil nih Pak Ustadz, membawa obeng, membawa kunci. Politeknik Kaltek Riau. Kalau tak lulus, buka bengkel. Adik-adik yang sudah dipilih, bukan senang mau masuk Politeknik Kaltek Riau ini. Fit and proper testnya ketat. Setelah masuk di sini, serius. Jangan main-main. Serius. Allah Ustadz Somad kayak serius aja kuliah. Saya bulan Juli, Agustus, September, 3 bulan. Kami 3 bulan main, gak ada belajar. Main terus. Bawa telur ayam, bawa cabai, bawa bawang, bawa bantal, pergi naik kereta api, bawa kartu mahasiswa dari Kairo ke Alexandria. Sampai di Alexandria, nyewa villa 3 kamar, diisi 30 orang. Macam ikan sarden. Pagi main bola, sore main bola, malam main bola, mandi di pantai. Kalau sudah turun nilai, main semain-mainnya. 3 bulan itu kami main saja. Juli, Agustus, September. Tapi kalau sudah masuk masa kuliah,
serius. Jangan waktu kuliah main-main, waktu main-main bicara kuliah. Saya sampai di Kairo bulan September tanggal 4 tahun 1998. Saya menyelesaikan S1 saya di Al-Azhar Kairo, Mesir bulan Juli 2002. Jadi S1 saya selesaikan 3 tahun 10 bulan. Maka saya heran nengok mahasiswa senyum. Kok semester berapa? 4 Pak. Muka kok tua kali? 14. Lama kali kuliah. Makanya tadi Pak Direktur bilang, Ustaz Somad ini hanya sebagian saja. Yang sebagian lagi tetap di praktikum, tetap di ruang praktek, tetap di kelas. Bagus. Masalah ceramah bisa tonton streaming. Apalagi semua sekarang semua online. Memang semua online sekarang. Judi online. Game online, cewek online. Tapi ingat, nerakanya offline. Belajar serius. Saya selama 3 tahun 10 bulan di Mesir tidak pernah pacaran sama sekali. Cari alumni Mesir yang seangkatan sama saya, tanya, kenapa? Kalah persaingan. Mahasiswa Indonesia 2.474 orang. Laki-laki 2.100, perempuan 300. Saya termasuk yang tereliminasi. Jarak kampus laki-laki dengan kampus perempuan 15 km. Dan saya termasuk orang yang tidak pernah minta duit ke kampung seperak pun gak pernah saya minta. Saya hidup dari beasiswa Al-Azhar, dapat saya 1 bulan 160 pon, 50 pon sewa rumah, 50 pon iuran makan, 20 pon ongkos angkot, 20 pon untuk jajan dan bayar bis, 20 pon disimpan, mana tahu mencret sakit perut. Namun untuk meminta ke rumah tidak. 4 tahun gak pernah sekalipun saya minta duit. Orang tua insya Allah mampu. 2-3 batang sawit ada di kampung. Tapi untuk meminta, say no. Itu minta-minta. Saya mau hidup berdiri sendiri. Saya menghubungi emak setelah sampai di Makkah. Di mana kau sekarang? Aku di Mekah, mak. Hah? Dari mana dapat kau duit? Aku minjam. Apa kerja kau di sana? Macam-macam. Tapi nanti akan kubayar. Pulang, bawa barang-barang dari Jeddah. Naik kapal laut 2 hari 2 malam. Sampai di Kairo, jual. Hasil kerja, masih bisa untuk modal menyambung S2. Saya nggak mau mahasiswa di kota keren. Pakai motor. Bunyi knalpot. Bep, 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 bep. Apalagi hari Sabtu, beb. Mulut berasap. Gaya bukan main. Passwordnya 3 huruf. Mak, pak. Lahir menyusahkan, kuliah menyusahkan, menikah menyusahkan, bebini menyusahkan, mati pun menyusahkan. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan susahkan orang tua. Itu prinsip saya. Tapi kalau saya lihat dari wajah adik-adik ini bukan hanya sekedar orang-orang bahagia. Ini adalah orang-orang yang membahagiakan orang lain. Kalau saya lihat dari senyum-senyum mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya masalah dan gak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang cepat lunas utangnya. Banyak juga ternyata. Terus Ustadz bisa S2 gimana? Saya cari di internet. Keywordnya scholarship, beasiswa. Tapi tadi kata moderator kita, Ustadz di Malaysia. Di Malaysia saya transit 6 bulan. Tapi tetap saya kuliah, UKM, University Kebangsaan Malaysia. Saya cuma 6 bulan. Tapi kenapa tadi disebut alumni? Saya diundang di UKM. Profesor UKM bilang,
Ustadz Abdul Somad adalah alumni UKM. Terus saya bilang, Prof, saya cuma 6 bulan di sini. Ada aturan baru, 4 hari pun alumni katanya. Jadi nggak salah moderator tadi bilang saya alumni. Saya cari beasiswa, saya kirim fotokopi paspor, scan, nilai, transkrip, ijazah, kirim. Dapat beasiswa, terbang dari Malaysia ke Maroko. 2004, 2006 saya selesai. Pulang ke Pekanbaru Riau, menjadi dosen. Bayangan saya nanti kalau aku sudah S1, S2, S3, aku akan pakai jas, aku akan pakai dasi, pakai mobil, masuk ke kelas, mengajar. Wow, amazing. Aku mau jadi dosen. Ternyata setelah saya pulang, mengajar di kelas, mahasiswanya 25 orang. Masuk tahun 2008, saya resign dari PNS 2019. Yang paling menantang itu bukan di kelas. Yang paling menantang itu adalah ke Bagan Benio, ke Tasik Serai, dan ke pedalaman-pedalaman bersama dengan Politeknik Kaltek Riau. Itulah yang paling menantang. Mohon maaf Bapak Ibu dosen, bukan saya mau menyepelekan, meremehkan, tidak. Dosen hebat. Tablik akbar di tengah stadion yang orangnya 100.000, dengan mengajar di kelas yang orangnya 25 orang, tapi yang 25 orang ini adalah, kalau bahasa awaknya, agent of change. Mereka adalah agen-agen perubahan. Tetaplah mengajar di kelas. Biarkan aku terbang sejauh mata memandang. Di hari petang aku akan kembali pulang, karena aku tahu di mana letak sarang. Silakan adik-adik berkarya, berpikir. Kenapa pacaran itu merusak pikiran? Karena dia tidak fokus lagi untuk memikirkan solar panel. Asal memikirkan teknik-teknik ini, langsung nampak wajah dia. Saya kurus, hitam, pesek, pendek, jelek, tua. Tengoklah di komen-komen Instagram, di komen-komen YouTube itu, tengok. Masih ada lagi komen, Ustadz, jadikan aku bidadarimu. Aku cuma mau bilang, aku aja yang tua, kurus, hitam ini masih ada orang mau. Apalagi kalian yang muda-muda. Enggak usah kalian habiskan energi untuk cewek-cewek ini. Kenapa mereka mau sama kalian? Karena kalian pakai motor. Karena kalian berduit. Duit yang dikirim oleh mak bapak itu. Coba kalau kalian tak berduit. Kalau kalian tidak berduit, tidak pakai motor, susah. Ada juga cewek mau. 2 kemungkinan. Kalau tak kalian bertuah, cewek itu bongak. Makanya kalau ada mahasiswa datang ke saya, Ustadz, beri saya motivasi Ustadz. Saya lagi lemah ini Ustadz. Maklumlah Gen Z ini Pak Ustadz. Ku bilang kau nggak perlu ku kasih motivasi. Terus pulang kau ke kampung, bilang sama emak bapakmu, ayah, emak, jangan kirim aku duit. Insya Allah serius belajar. Kenapa? Aku sudah melakukan itu. Saya serius belajar karena tidak dikirim, karena saya takut putus beasiswa. Kami pakai sistem paket. 1 tahun 14 mata kuliah tambah hafalan Quran 2 juz. Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, ngulang 1 tahun. Enggak SKS. Kalau ngulang 2 tahun, putus beasiswa. Kalau putus beasiswa, makan dari mana? Kalau putus 3 tahun, drop out DO. Kalau pulang dari Al-Azhar tidak dapat ijazah, tidak dikasih tiket pulang. Kalau tidak dapat tiket pulang, siap-siap naik rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Saya ini Gen X. Gen X ini gen keras yang penuh dengan perjuangan. Sekarang kita berhadapan dengan bukan lagi Gen Z. Generasi strawberry. Strawberry tengoklah kalau di mall. Di dalam mall, dalam etalase kaca merah menyala abangku.
Tapi begitu keluar kena panas sedikit, hitam, meleleh. Enggak kuat dia menghadapi hidup ini. Makanya kalau ada mahasiswa ini yang lemah, letoy, loyo, lunglai, nanti kami kasih jadwal kami ke Bagan Benio, kami bawa ke dalam. Pas sampai di tengah Sungai Siak itu kami tulakkan dia ke dalam. Saya generasi yang sabar untuk mendengarkan musik lagu. Nunggu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu. Nunggu dulu hari Minggu di TVRI jam 10 pagi. Nama acaranya Album Minggu. Demi cintaku padamu, kata Amy Search dengan Inka Christie. Kalau ada yang senyum berarti udah tua. Saya generasi yang sabar untuk menunggu nonton sinetron film asing jam 11 siang hari Ahad, 7 hari nunggu baru bisa nonton. Nama filmnya Little Missy. Yang paling seram Tuan Baron. Tidak seperti itu Ferguson. Tapi anak-anak sekarang, dia tinggal buka handphone, dia lihat Netflix, dia tonton YouTube, dia cari film, dia dengar lagu, lambat dikit aja banting handphone. Ngamuk. Generasi apa ini? Kalau anak-anak kecil tantrum marah, banting handphone. Anak kecil. Kalau anak kecil ini dibiarkan sampai besar dan dia orang politeknik, dia tidak banting handphone, dia robohkan jembatan Leton. Orang politeknik kalau marah jangan main-main. Makanya hati-hati yang perempuan kalau mau nikah sama politeknik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau sudah ditempatkan Allah pada posisi, jangan ingin jadi posisi yang lain. Adik-adikku sudah ditempatkan Allah di posisi teknik. Kalian berada di sini, fokus, berbuatlah apa yang bisa dibuat. Itu kami buat bangunan gedung di Al-Azhar, Nurul Azhar, di Az-Zahra. Siapa yang merancang tiang-tiang besinya itu? Orang teknik. Siapa yang tahu bahwa di bawah gedung asrama ini 200 tiang pancang dimasukkan? Orang teknik. Siapa yang masang solar panel depan masjid? Orang teknik. Jangan sangka beramal itu hanya berzikir. Dulu saya ini orang teknik Pak Ustadz. Terus sekarang saya sudah tobat. Saya di masjid aja berzikir Pak Ustadz. Pembodohan. Tapi jangan pula gara-gara ini yang sedang merancang, menggambar, buat jembatan, buat solar panel, buat kapal, buat perahu, persiapan untuk Ustadz Somad. Begitu terdengar azan, ayyalas salam. Bro, kok nggak sholat? Ini pun ibadah. Tetap sholat. Jangan gara-gara ini nggak sholat. Tetap sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Tapi ini adalah ibadah. Saya optimis. Kalau ada orang mengatakan Indonesia gelap, mungkin di tempat kalian. Tapi di Rumbai, Indonesia tetap terang benderang. Kenapa? Karena ada Politeknik Kaltek Riau. Di tempat lain, malam baru hidup lampu. Di Politeknik, siang pun menyala. Kenapa dipasang 2 lampu terang ini kemari? Biar muka saya nampak glowing. Orang teknik, walaupun dia berkecimpung dengan besi, dengan baut, dengan komputer, dengan laptop, tapi jangan sampai kemesraannya hilang. Kalian tetap romantis. Setelah kalian serius kuliah, tamat, S2, S3, jadi dosen. Di mana kemarin alumni-alumni kita Pak Dadan? Alhamdulillah Ustadz Somad, sekarang mereka sedang berada di Aramco. Di mana mereka sekarang? Mereka sedang berada di Dubai Pak Ustadz. Buat apa? Mereka lah yang menggambar gedung penarik langit itu. Bukan pencakar lagi Pak Ustadz, penarik. Kami ikut bangga. Tapi kalian tetap punya keluarga yang baik. Tetap romantis. Abang dari Riau ya?
Iya, sukunya Jawa. Loh, Riau kan Melayu. Kenapa Jawa? Ya maksudnya aku jawaban istikharahmu selama ini. Sebentar ya. Mau kemana? Aku mau uduk. Mau uduk baru jam 9 kok mau uduk? Maksudnya mau uduk di pelaminan bersama kamu. Kalian tetap romantis. Tapi jangan menjual romantis. Perempuan gak mau makan romantis. Betul katanya. Kalian sebagai laki-laki punya 5 kewajiban. Kalian mesti bekerja. Mengasih makan. Mengasih pakaian. Mengasih tempat tinggal. Memberi pendidikan. Memberi perhatian. Itu masa depan kalian. Kami ini masa lalu. Kalaupun nanti Politeknik Kaltek Riau ulang tahun emas yang ke-50 di tahun 2051. Ulang tahun Politeknik Kaltek Riau yang ke-25, Ustaz Somad. Yang ke-50 ulang tahun emas di tahun 2051. Mungkin saya juga yang akan tampil nanti ke sini dan kalian waktu itu pulang menjadi menteri. Pokoknya orang-orang hebat itulah. Sebagian udah meninggal. Saya masih hidup. Kami ini masa lalu. Tadi kan udah disebutkan, Ustaz Abdul Somad ini lahir 18 Mei 1977. Berarti tahun depan saya 50. Saya ini jelita, jelang 50 tahun. Enggak tahu entah siapa di antara kita ini yang duluan. Kalau ditengok-tengok dari fisik, dari umur, antara aku dengan kalian adik-adik, kelihatannya aku lebih dulu. Maksudnya aku lebih dulu mengiring jenazah kalian. Enggak tahu kita masalah mati ini. Saya enggak mau ada orang ngaji bawaannya mau mati aja. Bukan itu ajaran Islam. Dulu saya bisnismen, dulu saya orang teknik, dulu saya orang politik. Setelah saya ngaji, saya mau mati aja. Kau belajar Islam di mana? Kau belajar Islam sama Snok Horgronyi yang mengatakan bahwa Islam itu hanya ritual, Islam itu hanya ibadah. Padahal semua gerak-gerik, tindak tanduk, tingkah laku, perbuatan, karya cipta manusia itu adalah ibadah. Yang penting disebut nama Allah. Pagi sebelum kalian berangkat sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wa la quwata illa billah. Saya Pak Ustadz, semua saya sebut nama Allah. Waktu pacaran pun pakai nama Allah Pak Ustadz. Apa yang kau lakukan ini? Ini pacaran syariah Pak Ustadz. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Yang batil tetap batil, yang betul tetap betul. Kami nggak ada buat apa-apa Pak Ustadz. Malah tahajud call. Tahajud ya sayang. Dia punya ayah, dia punya abang. Kenapa pula kau membangunkan dia? Kami ini syariah Pak Ustadz. Kami aja panggilannya ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya abi ya ummi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Enggak ada. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Belajar serius. Ustadz Somad ini, gara-gara ucapan Ustadz ini kami jadi putus Pak Ustadz. Udah berapa lama kalian hubungan? Udah 5 tahun Pak Ustadz. 5 tahun? 5 tahun hubungan pacaran gak nikah-nikah. Itu sama dengan iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Berhenti jam 2 malam di jembatan Leton. Angin kencang, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih mau juga pacaran. Waduh. Nih, di botol-botol depan ini pakai sampul plastik semua. Tertulis di sampulnya, do not accept if cell is broken. Do not accept
if seal is broken. Jangan terima kalau segelnya rusak. 5.000 harga botol dicampakkan orang kalau segelnya rusak. Apalagi kalian, jaga kehormatan kalian. Kalau dia bukan abang kalian, bukan adik kalian, bukan saudara kalian, tapi dia ramah ke kalian. Udah sarapan? Dia adalah makhluk air yang sedang naik ke darat. Semua yang di air nih kalau sudah naik ke darat tak ada yang betul. Lintah darat. Buaya. Macam mana bunyi kucing? Meow. Macam mana bunyi anjing? Guguk. Macam mana bunyi buaya? Hai saya. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena adanya dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Saya tidak melihat kalian sebagai objek adik-adikku. Kalian adalah anak perempuanku. Kalian adalah keponakanku. Tidak terhitung korban terbunuh, motor diambil, handphone dirampas, kehormatan, malu, disuntikkan penenang, setelah mabuk disungkup pakai bantal, terjadi pembunuhan. Tak terpikirkan oleh dia di waktu maghrib membunuh setelah isya. Kenapa? Sikit-sikit setan. Pas ditanya sama polisi, kenapa kau lakukan ini? Saya kerasukan setan. Kata setan, aku udah lama berhenti. Aku nggak ada campur tangan di sini, kata setan. Kenapa setan udah lama berhenti? Karena perbuatan orang lebih setan daripada setan. Ngapain aku kerja lagi, kata setan? Dia aja lebih parah dari aku. Maka berlaku kode etik. Sesama setan dilarang saling menggoda. Yang merusak kepala saya dulu nggak banyak. Tapi yang merusak kepala adik-adik, narkoba, sabu-sabu, pil anjing gila, pacaran, seks bebas. Ada pula yang ditanya, kau pacaran? Enggak. Tertarik sama cewek? Enggak. Terus sama cowok? Musibah, musibah, musibah. Ini adalah penyakit yang sudah membinasakan umat 1000, 2000, 3000 tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak muda kita. Dulu saya merasa minder kalau melihat orang berotot tegap. Tapi setelah melihat berita-berita, rupanya orang nge-gym ini pun banyak juga yang melambai. Tidak semua. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita insya Allah. Tadi saya berdiri jam 9:30, sekarang jam 10:30. Memang di mana-mana saya berdiri 60 menit. Tadi saya bilang sama Pak Direktur, saya sampaikan orasi, saya nggak bilang berapa menit, karena saya mau melihat respon dulu. Kalau saya tengok orang ini semangat, 1 jam. Kalau saya tengok mereka orang ini main-main handphone, loyo, letoy, saya duduk. Tapi saya tengok orang ini begini semua. Memang orang teknik ini mungkin baut makanannya. Nanti tanya jawab dialognya saya akan duduk insya Allah. Terima kasih. Belum saya tutup, hanya sekedar pantun menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Profesor Abdul Somad atas tausiah yang sangat menginspirasi gitu ya. Nah, tadi saya kepikiran gitu, pasti itu ada banyak pertanyaan, ada banyak sesuatu hal, tapi satu yang saya ingat tadi, apapun masalahnya, solusinya adalah makasih, yang bagian itu Prof. Baiklah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Tanya jawab, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Baik itu dari pertanyaan yang sudah disampaikan melalui form online. Dan juga nanti ada pertanyaan langsung diambilkan dari audiens. Nah, untuk menghantarkan itu, saya ada sedikit pantun juga Prof. Tapi kemarin pakai ChatGPT, sekarang pakai Gemini gitu. Sama aja dua-duanya. Kain songket indah tenunannya.
Dipakai elok si anak dara. Siapkan hati, susunan pertanyaan. Mari berdialog dengan Tuan Guru kita. Baiklah, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kita ambilkan dari, ini ada di depan layar nih. Nah, saya izin baca. Ustadz, apakah ada pahala bagi orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan tugas kelompok karena anggota lain tidak berkontribusi? Silakan, Prof. Kaedahnya begini, al jaza ala qadril amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amalnya. Balasan itu sesuai dengan kadar amalnya. Mamin muslimin yaghrisu gharsan, kalau ada orang menanam pohon kayu, fayakuluhu tayrun, dimakan burung, au bahimatun, dimakan hewan, au insanun, dimakan orang, kanat lahu alaihi shadaqah, itu bernilai shadaqah. Ada kadar amal. Nabi waktu kumpul sama sahabat, sahabat bilang, ya Rasulullah, saya yang akan berburu. Yang satu bilang, saya yang akan menyembelih. Yang satu bilang, saya yang akan motong. Yang satu bilang, saya akan bersihkan kulitnya. Yang satu bilang, saya yang akan memasaknya. Apa kata Nabi? Saya yang akan mencari kayu bakarnya. Seandainya Nabi ada di dalam kelompok ini, dia akan bilang, aku yang akan menghabiskannya. Nabi tidak mengajarkan itu. Waktu terjadi perang Khandaq, Khandaq artinya parit, Nabi menggali parit dan ikut mengangkat sampai lumpur nampak di perut Nabi. Hadisnya sahih. Nabi bukan orang main tunjuk-tunjuk. Ini orang kelompok yang tidak pernah berkontribusi ini toksit. Ini calon perusak NKRI. Dan ini tidak ada di Politeknik Kaltek Riau. Ini pertanyaan datang dari planet Mars, Neptunus, Merkurius, dan Pluto. Jangan belajar berkhianat dari sejak kampus. Karena akan terus menjadi pengkhianat intelektual, menjadi penjahat. Lurus, saya tidak katakan saya nabi, tapi saya berusaha untuk berbuat. Karena kalau kita culas dari kampus, sampai kapanpun kita akan menjadi orang yang culas. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kejujuran, sportivitas, dan integritas, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Jadi siapa nih yang bikin tugas nggak pakai kontribusi? Badan itu biasanya kayak gini, Ustaz. Dia anggota 5, satu suka ngomong, satu tukang. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah ini Ustaz. Ketika seseorang telah memasuki usia yang matang dan dihadapkan pada pilihan untuk memprioritaskan antara karir, bakti kepada orang tua, atau menikah. Bagaimana menyikapi dilema ini Ustaz? Ini kayaknya galau nih Ustaz. Saya kuliah S2 di Maroko 2006. Umur saya sudah 29. Adik saya nelpon. Saya keluarga 2 orang. Saya anak pertama, adik nomor 2, dua-duanya laki-laki. Adik saya bilang, aku mau nikah. Saya bilang, kau nikah, senangkan emak, kasih dia menantu, kasih dia cucu. Aku kuliah dulu. Karena cita-citaku, aku mau S1, S2, S3, aku mau jadi dosen. Setelah jadi dosen, aku dapat uang, aku mau bawa dia ke Mekah. Aku mau senangkan dia. Kau senangkan dia dengan kasih cucu, aku akan senangkan dia dengan uang. Alhamdulillah dua-dua tercapai. Saya bisa bawa emak saya terakhir umroh Januari. Setelah itu dia meninggal umur 70 tahun. Dan adik saya memberikan dia cucu anak pertama perempuan. Dan adik saya membahagiakan dengan anak-anak dia. Anak perempuan yang pertama ini sudah sekarang di Mesir. Artinya saya tidak bisa sweeping pukul rata. Beda kasus. Jadi kalau menurut kalian adik-adik,
Saya mau membahagiakan dengan saya selesai dulu di Politeknik Kaltek, saya fokus belajar, nanti IP saya 4, saya ditarik BUMN, saya kerja di Dubai, saya bahagiakan dia, fokus dulu. Karena kalau kau menikah nanti takutnya nggak fokus. Tapi ini tidak jadi kaedah. Bisa saja misalnya ada perempuan, anak tunggal, sawitnya sejauh mata memandang, ayahnya sudah di ICU. Dan dia jatuh cinta sama kamu. Dia bilang, aku biar mati. Yang penting dengan laki-laki Politeknik Kaltek Riau, kata dia. Kau nikah sama dia. Karena kesempatan gak datang 2 kali. Kau nikah sama dia. Kau dapat istri solihah. Kau dapat kebun luas. Kau bisa membahagiakan orang tuamu. Nikahi dia. Karena kalau tidak akan diambil politeknik yang lain. Prodi lain akan ngambil. Ustadz, kalau jodoh kan nggak kemana. Kalau jodoh tak akan kemana. Tapi saingan di mana-mana. Kira-kira apa yang membuatmu bisa membahagiakan orang tua? Bahagiakanlah. Kalau kau bahagiakan orang tuamu, Allah akan membuat rezekimu seperti rezeki raja-raja. Ini bukan hadis. Dapat saya di grup WA. Dan saya sudah membuktikannya. Saya bukan orang paling pintar, saya bukan orang paling hebat. Cita-cita saya cuma satu, saya ingin membahagiakan orang tua. Allah memberikan lebih dari yang pernah saya pikirkan. Bahagiakan orang tua, bahagiakan orang tua, bahagiakan orang tua. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk. Jadi orang tua ya Pak Ustadz ya, itu yang paling utama. Jadi ridho orang tua itu akan selalu menyertai kita kemanapun. Saya dulu juga gitu. Kamu mau kuliah kemana? Saya kan G2 nih, angkatan kedua saya Prof. Boleh jauh, tapi dekat. Gimana jauhnya tuh? Pergilah jauh-jauh, tapi dekat katanya. Nah, karena di sini ada yang dekat, kita buka sesi kedua yaitu pertanyaan dari audiens yang ada di hall GSG ini. Mungkin ada 2 pertanyaan, satu dari perempuan, yang satu dari audiens yang laki-laki. Silakan angkat tangan, ada? Ya, silakan ke depan, lalu di depan ada mikrofon dan ucapkan pertanyaannya. Silakan Dek. Langsung ke tengah. Nama, kalau kuliah di PCR, prodinya apa, status juga perlu tuh. Status. Silakan. Lalu pertanyaannya apa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reski Saputra dari Prodi Teknik Informatika. Pertanyaan dari saya Pak Ustadz, di mana dilema pada kami memberikan inovasi terhadap masyarakat, seperti memberikan apa-apa yang kami pelajari di dalam Politeknik Kaltek Riau itu kepada masyarakat. Jadi permasalahannya adalah ria, Pak. Ria ataupun mencari validasi kepada kita semua, yang mana kita masih muda dan juga masih dalam proses pubertas. Jadi pertanyaannya kepada Pak Ustadz, bagaimana cara mengatasi ria ataupun haus terhadap validasi terhadap apa yang kita lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky. Kita kolek atau langsung Prof? Langsung ya? Haus validasi itu obatnya minum. Saya waktu awal-awal pulang 2008, itu saya posting semua. Pagi tadi di masjid ini, kajian duha di kantor dinas ini, dengan Bapak Bupati, kemudian dengan ini. Dengan berjalannya waktu, setelah kita minum ini, sekarang dengan Bupati, dengan Gubernur itu udah ya biasa aja. Karena level kita udah dengan Sultan-Sultan, dengan
Jadi dalam proses enggak apa-apa. Jadi kalau adik-adik nanti punya program, sampaikan ke ketua yayasan Ustadz Tatang, kami mau Ustadz Somad bawa kami ke Bagan Benio, kami mau nyerahkan solar panel, kami mau buatkan ini, kami mau sudah survei di daerah ini, jalan ke Medan ini ada beberapa musola, tapi kami mau Ustadz yang menyerahkannya. Kita jalan bareng, bahwa kalian posting, ya nggak apa-apa, posting. Nanti setelah kalian muak kalian dengan validasi itu nanti. Ustadz kok tahu? Aku sudah merasakannya guys. Muak gitu, bosan sendiri kita. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajrihim syirik. Beramal karena dipuji orang, syirik. Sampel, contoh gini. Pegang uang 100.000. Kotak besok hari Jumat lewat. Enggak jadi sedekah karena takut dipuji orang, riya. Kenapa kau enggak jadi sedekah? Nanti dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Kau beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Bro, nanti pas uangku masuk kan, tolong kau buat video pendek ya. Slow motion. Syirik. Jadi terus yang betul gimana? Bismillah, masukkan uang. Bahwa kau dipuji orang, diposting orang, terserah. Nanti lama-lama kau kenyang sendiri. Ada masanya. Muak sendiri dengan pujian orang. Nggak peduli lagi. Dulu saya sangat memperdulikan penampilan. Rambut saya mesti rapi. Pakai kaos kaki. Sekarang saya nggak peduli lagi. Nggak berkaos kaki pun. Dulu saya mesti berkilat. Sekarang nggak peduli lagi. Ini pun baju dipilihkan istri tadi. Aku mau ke Politeknik Kalteng. Gue bilang sama dia, inilah batik paling murah. Lama saya merenung di jalan tadi. Saya kan di mana-mana pakai, kemarin di Gontor pakai jas. Kenapa waktu ke Politeknik Kalteng Riau dipilihkannya batik yang paling murah? Baru saya paham, rupanya di sini banyak orang cantik-cantik. Jadi kalau saya pakai batik nampak tua kan? Enggak peduli lagi kita dengan penampilan. Ngomong pun gitu juga. Dulu waktu awal-awal tuh kalau saya tata itu kalimat itu. Ya sekarang enggak peduli lagi. Nanti kalian pun begitu. Jadi saya pernah juga jadi mahasiswa. Bukan saya lahir langsung tua. Saya jadi mahasiswa S1 tahun 96 di IAIN Susko. Satu angkatan dengan Ustadz Tatang. Habis itu saya pindah ke Mesir. Habis itu saya pindah ke UGM Malaysia. Habis itu saya pindah ke Maroko. Habis itu saya pindah ke Sudan. 5. Jadi saya mahasiswa macam kalian. Saya pernah juga muda. Saya merasakan juga ingin diperhatikan, ingin dipuji, ingin. Tapi nanti dengan berjalannya, kalian buat aja. Jangan nggak berbuat gara-gara itu. Buat aja terus. Buat. Kami Pak Ustadz udah kumpul beberapa kawan, kami mau posting. Nanti setelah kalian posting, kirim ke saya, kita collab di Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Yang belum follow, tolong follow. Demikian adik-adik. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kita buka yang kedua, pertanyaan dari, ya silakan Ibu. Di tengah Ibu. Oh enggak, ibunya, ibu yang baju hitam. Silakan Ibu. Nama, Ibu dari mana? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Evi dan kebetulan masih mempunyai seorang suami dan 3 orang anak. Jadi di sini Pak Ustadz, saya memiliki 3 orang anak dan salah satunya adalah staf dari Politeknik Kalteng Riau yang kita cintai ini. Jadi yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana caranya mendidik seorang anak yang kecanduan dengan games? Ada di sini yang kecanduan game ya.
Iya, saya punya 3 orang anak dan 1 laki-laki, 2 perempuan. Jadi yang laki-laki ini Pak Ustadz sekarang sudah berumur 27 tahun dan kita minta dia maunya apa, mau kuliah juga tidak selesai. Kebetulan dia juga kemarin pernah kuliah di salah satu universitas swasta di Riau ini dan sudah magang bahkan Pak Ustadz sampai sekarang dia masih tetap mencintai gamesnya. Saya mohon untuk Pak Ustadz, bagaimana cara saya untuk menyampaikan kepada anak tersebut agar dia tidak gimana ya, tidak tersinggung seperti itu. Karena setiap kami katakan dia hanya diam dan lari ke kamarnya dan tidak mau keluar dari kamarnya Pak Ustadz. Ya. Jadi saya mohon Pak Ustadz memberikan solusi untuk saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Kalau mesin rusak, nggak mau mati, hidup terus nggak bisa mati, remote-nya rusak, itu serahkan saja ke Politeknik Caltech Riau. Insya Allah mereka tahu mana knop on off-nya akan mati. Tapi ada satu zat di kepala ini namanya dopamin. Dia akan muncul ketika bahagia. Dan orang-orang barat itu tahu bagaimana memunculkan dopamin kebahagiaan ini dalam waktu singkat pendek. Sehingga bahagia susah lagi, bahagia. Maka dibuatkanlah video-video pendek. Dulu awalnya YouTube itu 5 menit. Sekarang sudah panjang. Artinya dulu orang menemukan bahagia dalam 5 menit. Dia mesti nonton 5 menit. Dulu di tahun 80-an, menemukan kebahagiaan itu mesti nunggu dulu malam Senin, habis maghrib, mendengar suara saja. Mak lampir. Mak suka nonton itu. Nah sekarang orang menemukan zat kebahagiaan ini dalam hitungan 1 menit. Itu dia TikTok. 1 menit bahagia. Kik, bahagia. Sehingga dia merasa jemu, mudah muak, mudah bosan. Karena dia dibahagiakan dalam waktu singkat. Bahagia. Yang kedua, game. Dia berhasil dengan satu tantangan, bahagia. Nyari tantangan lagi. Yang ketiga, pornografi. Makanya ada seorang laki-laki curhat ke psikolog bahwa dia tidak menemukan kebahagiaan ke istrinya. Pertama, konten 1 menit scroll. Yang kedua, game. Yang ketiga, pornografi. Orang yang sudah kena 3 ini atau salah satu dari yang 3 tidak bisa disembuhkan dengan doa, tidak bisa disembuhkan dengan zikir. Dia hanya bisa disembuhkan dengan terapi. Karena dia sudah kecanduan seperti kecanduan narkoba. Maka mesti masuk ke terapi, baru ibu mendoakan. Ustadz Somad, anak saya kena narkoba, tolong doakan. Enggak bisa. Doa itu kepada Allah, kepada si anak ini mesti masuk terapi. Saya kasih nomor, ini nomornya Bu. Nomor siapa? BNN. Badan Narkotika Nasional. Enggak bisa, mesti terapi. Orang yang kecanduan narkoba, kecanduan pornografi, kecanduan game, doa kepada Allah, mesti ada ikhtiar usaha ke psikolog, psikiater untuk disembuhkan. Kalau saya lah misalnya, na'udzubillah, tarik handphone. Dia akan pinjam handphone kawannya. Dia akan beli handphone lain. Enggak dikasih duit. Dia akan pergi nyari wifi gratis. Enggak bisa. Karena otak itu akan terus mencari untuk memunculkan dopamin kebahagiaan. Nah, jadi bagi yang sudah kecanduan, orang tuanya tahu, ya kita obati dengan terapi. Setelah itu dengan zikir, dengan doa, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kena ini, enggak punya cita-cita, enggak punya semangat hidup, tergantung kepada itu, dan tidak hanya ibu saja yang mengalami. Ustadz Somad tolong datang ke rumah kami, Ustadz.
Maulid? Enggak. Isra Mi'raj? Enggak. Akikah? Enggak. Walimah? Enggak. Terus apa? Ruqyah. Siapa yang mau diruqyah? Anak saya Pak Ustadz. Enggak mandi, enggak sholat, enggak makan, enggak sekolah. Hanya di kamar menembak musuh yang tak mati-mati. Siapa yang membelikan layar besar di kamar? Saya Pak Ustadz. Siapa yang pasang wifi 24 jam? Saya Pak Ustadz. Siapa yang belikan dia handphone? Saya Pak Ustadz. Sekarang kecanduan siapa yang salah? Ustadz. Saya belum ketemu doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Mesti diterapi. Cari terapinya, obati sampai sembuh. Kita doakan, balik ke jalan yang benar, berzikir, berdoa, tetapkan cita-cita. Mudah-mudahan adik-adikku jangan malu kalau sakit. Sakit jangan malu, ngaku. Baik sakit batin maupun sakit. Alhamdulillah saya nggak ada sakit. Tidak ada gula darah, tidak ada diabetes, tidak ada jantung, tidak ada semua karena tidak pernah periksa. Jangan ikuti saya. Karena orang yang tidak tahu dia sakit akan berbahaya. Berobat, periksa, berobat, medis, psikolog, ruqyah, zikir, doa. Mudah-mudahan Allah menyehatkan kita semua zahir batin insyaallah. Demikian. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi sampailah kita pada akhir dari kegiatan tablik akbar kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari tausiah yang diberikan oleh Profesor Abdul Somad menjadi berkah buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada beberapa nilai atau pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama adalah ada orang ketika dia melakukan kegiatan yang berhubungan dengan akhirat tetapi sebenarnya itu kegiatan duniawi. Ada kegiatan yang duniawi tetapi itu sebenarnya adalah kegiatan yang bisa didapatkan untuk nilai akhirat. Disitulah kita diminta untuk bisa sensitif, bisa mengetahui bahwa apapun yang kita kerjakan selama di dunia ini harus memberikan manfaat. Kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan diminta untuk memberikan manfaat untuk semua. Sebagai mahasiswa, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, kita memiliki kewajiban tidak hanya untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi yang terpenting adalah menjadi pribadi yang selalu bermanfaat bagi umat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap kata yang salah, mohon dimaafkan setulus hati. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas semua pertanyaan. Mohon maaf kalau jika ada tadi salah kata. Selanjutnya acara akan saya serahkan kembali ke moderator Bapak Ardiwanto Bowo. Cuma ada satu tadi yang pengen saya dengar, boleh nggak? Apapun masalahnya, solusinya di... Gitu. Silakan Bapak Ardi. Baik, terima kasih Pak Nanda yang sudah memandu sesi tausiah kita sampai saat ini. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung kegiatan kita pada hari ini, yaitu Tablik Akbar dalam rangkaian kegiatan Semarak Perak 25 tahun Politeknik Kalteks Riau. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang sudah berkenan memberikan ilmu, nasihat yang bermanfaat bagi kami semua. Karena tadi saya buka dengan pantun, saya tutup dengan dua buah pantun juga. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat perigi di tepi kali. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ustadz, kami mohon kesediaannya untuk membacakan doa terkait ulang tahun PCR yang ke-25 tahun. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadhil jami'ata jami'atan mubarakatan fiha. Ya Allah, jadikanlah Politeknik Kaltek Riau Politeknik yang penuh dengan keberkahan. Takharraja min hal zu'ama, keluar alumni-alumni yang memberikan kebermanfaatan untuk umat dan bangsa. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina, jaga pelihara mahasiswa dan mahasiswi kami dari perbuatan maksiat, segala perbuatan mungkar, fitnah akhir zaman. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak Direktur, Bapak Ketua Prodi, mahasiswa, dosen-dosen, berikanlah hati selalu condong untuk menolong agamamu dengan karya-karya yang bermanfaat dunia dan akhirat. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Pada ulang tahun yang ke-25 tahun, jadikanlah keberlangsungan perbuatan baik ini, orang-orang yang sudah memberikan kontribusinya, tawil umurahum, panjangkan umur mereka, barik lahum fi arzaqihim, berikan berkah pada rezekinya, waqtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'atana fi hadzal majlisil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan. Fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami nanti di tempat paling mulia bersama orang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, kalimat yang keluar dari lisan kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al abna'ana barram bi abaihim wa ummahatihim, jadikanlah anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswi kami, orang-orang yang berbakti kepada orang tua, membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga, membahagiakan umat dan bangsa. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami, wa tub alaina, terima taubat kami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak keturunan kami, wali masyayikhina, dosen-dosen kami, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah pernah berbuat baik pada kami tapi kami belum mampu membalasnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, makan mihun minum selasih, hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.